Pemindahan Xuan Yu. Ini adalah salah satu keterampilan favorit Yu Hao dan sekarang menyelamatkan nyawa ayahnya. Dai Hao telah berpindah tempat dengan Yu Hao. Kong Deming terkejut ketika dia mencoba yang terbaik untuk mengontrak Silver Moon cahaya pelindung untuk menyelimuti Yu Hao. Enyahlah, Yu Hao berseru dengan marah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi warna merah emas. Badai spiritual dilepaskan. Silver Moon cahaya pelindung langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu kembali menyelimuti Kong Deming. Jika Kong Deming tidak cukup cepat, alat roh kelahirannya akan benar-benar hancur. Jika itu terjadi, dia akan terluka parah. Yu Hao bahkan tidak melihat Kong Deming, perhatiannya tertuju pada Zuzi. Aku yang seharusnya bertanya padamu, mengapa? Aku percaya padamu, tetapi kamu mengkhianati kepercayaanku. Zuzi linglung sesaat saat dia melihat Yu Hao, namun dia tidak mundur. Mengapa? Baiklah, aku akan memberitahumu alasannya. Kamu harus tahu mengapa aku memilih untuk menikah dengan Su Tianran. Aku melakukannya untuk balas dendam orang tuaku. Itu dia, itu dia. Saat Juji berbicara, dia menunjuk ke arah Dai Hao. Dia adalah orang yang telah membunuh ayahku. Dia yang telah membuatku menjadi yatim piatu. Aku tidak bisa menunggu selama 10 tahun. Tahukah kamu? Aku takut padamu. Kamu terlalu kuat. Yu Hao, biarkan aku melakukannya. Aku bisa menyerah pada kota Xinglo, namun Dai Hao harus mati. Dia harus mati. Yu Hao menatapnya dengan dingin. Juji, aku tidak berharap kamu menjadi seperti ini untuk alasan egoismu sendiri. Tarik pasukanmu segera dan bawa mereka kembali. Aku tidak akan membiarkan kekaisaran Matahari Bulan menguasai benua. Lelucon apa ini? Kong Deming sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Bocah bodoh, apakah kamu pikir kamu bisa mengubah seluruh perang sendirian? Bahkan jika kita harus membayar harganya, kamu akan mati di sini hari ini. Saat Kong Deming berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan insinyur roh kekaisaran Matahari Bulan segera mengepung Yu Hao. Namun Yu Hao tampaknya mengabaikan mereka. Dia berbalik dan berteriak pada semua orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Semuanya, jangan datang, biarkan aku menyelesaikannya. Bebe juga gelisah dan akan berbicara, namun Tetua Xuan menghentikannya. Dia bahkan membuka lengannya lebar-lebar dan menghentikan yang lain bergerak maju. Semuanya berhenti, biarkan Yu Hao menyelesaikan ini. Bebe menjadi gelisah ketika dia berkata, Tetua Xuan, hanya 2 dari mereka, kekaisaran Matahari Bulan. Tetua Xuan menggelengkan kepalanya. Jika angka adalah faktor paling kritis, 3 kerajaan tidak akan kalah dari kekaisaran Matahari Bulan. Jangan lupa bahwa Yu Hao adalah prajurit tertinggi yang dipelihara oleh Akademi, percaya padanya. Setelah mendengarkan Tetua Xuan, semua orang menjadi tenang. Namun tatapan mereka semua beralih pada Yu Hao dan Tang Wutong. Di kejauhan, Yu Hao menatap Zuzi dengan dingin. Cahaya perak menyala sebelum dia sudah kembali ke sisi Tang Wutong. Demikian pula, dia berada di samping Dai Hao. Yu Hao. Dai Hao sedikit heran ketika dia menatapnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Yu Hao menatap dengan tenang dan mengangguk. Mundur dulu. Aku akan menangani hal-hal di sini. Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan di antara kita juga. Dai Hao kemudian tertegun, namun dia masih mengangguk. Dia berbalik dan terbang ke arah orang-orang dari Akademi Shrek serta Sekte Tang. Di sisi lain, Juji tiba-tiba berteriak histeris. Tidak, dia tidak bisa pergi. Dia tidak diizinkan untuk pergi. Sama seperti Juji meraung dengan marah, serangan insinyur roh kerajaan Matahari Bulan mulai bergerak. Ada hampir 300 insinyur roh kelas 8 dibimbing dan diperintahkan oleh Tetua Kong. Cahaya yang menyilaukan langsung menembak ke arah Yu Hao dan Tang Wutong. Namun, sebuah pintu perak diam-diam muncul di depan Yu Hao dan Tang Wutong, dan semua serangan dilahap habis. Kong Deming sekali lagi mengangkat tangan kanannya. Segera 300 sinar cahaya bersinar sekali lagi. Namun, itu tidak ditujukan pada Yu Hao. Sebaliknya, mereka diarahkan ke tubuh Kong Deming. Armor perak tiba-tiba bersinar di tubuh Kong Deming. Di depan dadanya ada sebuah permata besar yang memanjang ke perutnya dan semua cahaya berkumpul di sana. Beberapa saat kemudian, pilar cahaya yang besar menembak dari permata dan menyerang Yu Hao dan Tang Wutong. Kong Deming percaya bahwa serangannya sudah lebih kuat daripada limit Tolo. Bahkan tidak terlalu berlebihan, serangannya sudah berada di tingkat dewa. Jika dibandingkan dengan alat roh, serangannya ini harus menjadi alat roh kelas 11 yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Yu Hao tanpa ekspresi saat dia melihat serangan Kong Deming. Dia berpegangan tangan dengan Tang Wutong. Tangan kirinya terangkat sedikit di depannya. Lapisan cahaya aneh muncul di tubuhnya. Lingkaran hijau giok yang dipadukan dengan proyeksi cahaya biru es. Di kejauhan, matahari kemasan berubah menjadi bulan purnama biru. Pada saat yang sama, suasana dataran es ekstrim utara telah muncul. Salju tebal jatuh dan tanah menjadi dingin. Saat ini, ada sebuah cermin es besar muncul di depan Yu Hao. Serangan sinar pilar cahaya Kong Deming langsung dipantulkan ke langit yang jauh. Ini tidak mungkin. Kong Deming kehilangan suaranya saat dia berseru. Serangan alat perah kelas 9 telah dinetralkan begitu saja. Pihak lain menggunakan logika yang sangat sederhana bahwa semua cahaya dapat dipantulkan. Di sisi lain, Yu Hao sedikit pucat. Di belakangnya saat ini, sudah ada dua sosok, satu putih dan satu hijau, diam-diam muncul. Mereka berdua merentangkan telapak tangan. Segera, suhu turun drastis. Salju putih perak mulai muncul di tubuh setiap insinyur roh dari kekisaran matahari bulan membuat mereka membeku. Peng, 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 dua ledakan keras terdengar. Permata di depan dada Kong Deming dan cermin es hancur pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka pecah berkeping-keping. Kebahagiaan, Yu Hao berteriak. Setelah itu, bulan biru berubah menjadi matahari keemasan. Pada saat yang sama, raungan naga nyaring terdengar dari mulut Tang Wutong. Kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu raksasa dan mendukung Yu Hao. Beberapa saat kemudian, tekanan spiritual yang kuat menyebar dari tubuh mereka, menyelimuti para ahli roh kekisaran matahari bulan. Serangan Yu Hao belum berhenti, dia sekali lagi berteriak, amarah. 300 legiun ahli roh kekisaran matahari bulan langsung bergidik secara bersamaan, karena dipengaruhi oleh dua emosi, yaitu bahagia dan amarah. Ledakan spiritual, langit seperti runtuh saat suara dingin Yu Hao sekali lagi bergema. Gelombang kejut yang menakutkan segera menyebar. Itu tidak lagi hanya pada tingkat spiritual, tapi juga pada tingkat ruang. Penghalang cahaya mulai bergetar setelah ledakan ini. Pada saat yang sama, matahari keemasan bersinar di belakang Tang Wutong. Setelah itu, ledakan spiritual kedua dilepaskan. Segera, suara tumbukan memakakkan telinga terdengar. Alat roh tipe pertahanan, serta alat roh berbentuk manusia yang dimiliki pasukan kekisaran matahari bulan langsung hancur. Tentu saja masih ada silpermun cahaya penghalang surgawi Kong Deming. Namun saat Kong Deming ingin menghentikan Yu Hao dan kembali mengendalikan silpermun miliknya, seberkas cahaya hitam berbentuk palu sudah menyala di depannya. Tank palu menghantam udara tidak jauh darinya, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Pada saat ini, Kong Deming hanya bisa bertindak untuk menyelamatkan dirinya dari wilayah yang ditelan oleh palu Haotian. 300 mayat jatuh dari langit dan medan perang menjadi sunyi. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memantulkan cahayaku? Kong Deming tidak yakin, dia sedikit histeris pada Yu Hao. Yu Hao menatapnya dengan dingin. Itu karena cermin esku benar-benar nol mutlak. Tatapan Yu Hao sekali lagi melirik medan pertempuran di bawah. Dia sekali lagi berteriak. Kesedihan. Segera, sesuatu yang aneh terjadi di tanah. Semua alat roh dalam formasi mulai mencair. Mereka berubah menjadi cairan logam emas yang menyebar ke tanah. Kemudian, Yu Hao menatap Juji dengan dingin. Sekarang, kamu tidak perlu meragukan kata-kataku kan? Kamu harus tahu bahwa aku dapat menghancurkan seluruh pasukanmu. Kembalikan semua wilayah yang telah diserbu oleh kekisaran matahari bulan dan mundurlah. Juji menjadi pucat ketika dia melihat Dai Hao yang sudah mundur jauh. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa membalas kematian orang tuanya. Tidak, aku ingin membalas dendam. Jika kamu tidak membiarkanku membalas dendam, aku akan melampiaskan semua kemarahan dan kebencianku ke seluruh benua. Kamu bisa membunuh kita semua, namun aku telah menempatkan pasukan di semua kota dari 3 kekisaran, dan mereka tinggal menunggu perintahku untuk memulai pembantaian. Dapatkah kamu menyelamatkan seluruh benua? Setelah mendengar kata-kata histeris Juji, Yu Hao bukan satu-satunya yang ekspresinya berubah. Apa yang kamu bicarakan? Akankah kamu berani melakukan itu? Juji menatapnya dengan dingin. Aku bisa melakukan apa saja untuk membalas dendam. Serahkan Duk Harimau Putih. Selama aku membunuhnya, aku akan menarik pasukanku. Wajah Yu Hao sudah berwarna hijau pucat.
Juji, Yu Hao berteriak dingin. Juji mendongak dan menatap dingin padanya. Pada saat ini, sosok Dai Hao terbang keluar dari punggung Yu Hao. Jika dia ingin membunuhku, biarkan dia melakukannya. Selama aku bisa melindungi nyawa yang tak terhitung jumlahnya di benua, apa nilai hidupku? Tidak, Yu Hao berteriak dan meraih bahu Duk Harimau Putih. Dia menolak untuk membiarkannya terbang. Setelah itu, tatapannya berubah lebih dalam. Undulasi spiritualnya menelan seluruh pasukan kekaisaran Matahari Bulan. Hanya beberapa kedipan dia sudah menemukan apa yang dia cari. Juji, jangan salahkan aku karena kamu sangat kurang ajar. Yu Hao mendengus dingin. Dia menyapu tangan kanannya. Garis cahaya perak melintas di langit dan mengungkapkan pintu perak. Juji tertegun. Ketika dia menatap mata Yu Hao, rasa takut yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Tidak, jangan. Namun tangan Yu Hao sudah ada di pintu. Pada saat berikutnya, seorang bocah lelaki yang tampak berusia 6 tahun muncul di tangannya. Bocah itu memandang Yu Hao sebelum melihat ke ibunya. Dia tampak bingung. Kamu siapa? Mengapa kamu menangkapku? Yu Hao, kamu tidak harus menyakitinya. Kegigihan Juji hancur karena bocah ini. Dia hampir diambang tangisan ketika dia berteriak pada Yu Hao. Yu Hao menatapnya dengan dingin. Jika kamu dapat membunuh semua kehidupan di benua ini, mengapa aku tidak dapat melakukan hal yang sama? Aku tidak ingin menggunakan anakmu untuk mengancammu. Namun jangan salahkan aku jika kamu menggunakan seluruh benua untuk mengancamku. Bocah itu sedikit linglung, tapi dia tidak takut. Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Yu Hao. Kenapa? Mengapa aku menemukanmu begitu akrab? Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke arah ibunya. Ibu, jangan menangis. Aroma paman ini sangat akrab. Dia tidak akan menyakitiku. Ya, saat ini Yu Hao memegang Kaisar Matahari Bulan, Shu Yunhan. Dia dengan mudah berhasil menemukan di mana Shu Yunhan dan menggunakan deteksi spiritualnya. Juji bergidik ketika dia berteriak, Yu Hao, kamu tidak boleh menyentuh Yunhan. Yu Hao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Kalau begitu, setujui persyaratanku. Pergi bersama orang-orangmu dan kembali ke Kekaisaran Matahari Bulan. Mata Juji berkedip saat dia menggertakkan dirinya. Balas dendam adalah tujuan hidupnya, namun hanya ada 2 orang yang penting dalam hidupnya. Salah satunya adalah pria ini yang telah menghilang selama 3 tahun. Yang lainnya adalah anak kecil di tangannya. Mengapa? Mengapa kamu harus melindungi Duk Harimau Putih? Mengapa kamu tidak membiarkanku untuk membunuhnya? Setelah mendengarkan kata-kata Juji, Yu Hao menoleh untuk melihat Duk Harimau Putih. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku melindunginya? Kenapa aku tidak membiarkanmu untuk membunuhnya? Aku akan memberitahumu di depan semua orang. Yu Hao menarik napas dalam-dalam. Karena Yu Hao berbalik lagi dan menatap Juji. Dia adalah ayah kandungku. Ketika Yu Hao mengatakan ini, itu seperti sebuah bom yang dijatuhkan pada 2 orang, tentunya untuk Juji dan Dai Hao. Sementara itu, di tembok kota, Dai Yuheng, Dai Huabin, dan Dai Loli, semuanya tersentak bangun. Mereka juga mendengar semua yang dikatakan oleh Yu Hao. Terlepas dari Dai Loli, Dai Yuheng dan Dai Huabin keduanya tertegun. Ini terutama terjadi pada Dai Huabin sejak dia memasuki Akademi Strike. Dia mengejar dan menentang 1 orang, tidak peduli apa. Dia tidak akan mengharapkan ini. Dia tidak berharap Yu Hao menjadi saudaranya. Juji lengung sesaat. Dia menatap Yu Hao dan mulutnya sudah terbuka lebar tanpa sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Duk Harimau Putih, orang yang dibencinya, sebenarnya adalah ayah Yu Hao. Bukankah itu berarti bahwa Dai Hao adalah... Duk Harimau Putih sama-sama takjub ketika dia melayang ke sisi Yu Hao. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Dalam hatinya, pemuda ini adalah satu-satunya individu paling kuat dalam generasi muda dari para pengusaha roh. Apakah dia benar-benar menyebutkan bahwa dia adalah putraku? Tepat sekali, kamu adalah ayahku. Yu Hao menoleh untuk melihat Dai Hao. Dia tidak lagi tenang dan suaranya sedikit bergetar. Namun, kamu juga musuhku pada saat yang sama. Yu Hao sudah sangat pucat ketika dia mengatakan ini. Suara Dai Hao pecah ketika dia bertanya. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi anakku? Yu Hao menarik napas dalam-dalam dan mencoba menekan emosinya. Kalau begitu, izinkan aku mengingatkanmu bahwa nama keluarga ibuku adalah Huo. Kamu harus mengenali itu. Saat dia berbicara, Yu Hao mengangkat tangannya dan mengambil belati dari alat rohnya.
dan menyerahkannya pada Dai Hao. Ini adalah hadiah cinta yang kamu berikan pada ibuku. Aku harap kamu tidak lupa. Dai Hao berhenti sejenak. Dia terpaku pada belati harimau putih di tangan Yu Hao. Dia mengambilnya tanpa sadar, tetapi tangannya gemetar. Kamu anak Yuner? Yuner benar-benar melahirkanku seorang anak? Bukankah dia meninggal karena sakit ketika aku pergi untuk ekspedisi? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang memberitahumu tentang kematian ibuku pasti adalah istrimu. Yu Hao berkata dengan dingin. Dalam hatimu, ibuku pasti sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu. Dai Hao linglung sesaat saat dia melihat belati. Aku sibuk dengan perang. Aku tidak bisa kembali, bahkan setelah mengetahui bahwa Yuner sudah mati. Aku tidak kembali ke Istana Duk selama 10 tahun. Ketika aku kembali, dia sudah dalam abu. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah memperbaharui makamnya. Kamu sebenarnya putra Yuner. Kamu seharusnya tidak dipanggil Huo Yu Hao, tapi Dai Yu Hao. Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan paksa dan mengamuk. Tidak, aku bukan Dai Yu Hao. Aku Huo Yu Hao. Aku hanya putra ibuku, bukan putramu. Apakah kamu pernah merawatku selama 1 hari? Apakah kamu tahu bahwa aku ada? Ketika aku masih muda, aku harus melihatmu dari jauh. Kamu bahkan kembali saat itu. Tetapi, mengapa kamu tidak pergi untuk melihat ibuku? Mengapa kamu membiarkan istrimu menggertak ibuku? Aku telah kembali. Setiap aku melakukannya, aku harus pergi dengan tergesa-gesa. Segalanya terlalu sibuk di militer. Ya, aku mengabaikan Yuner. Dai Hao menjadi pucat. Bahkan ketika dia menghadapi pedang Juji, dia tidak tampak kalah seperti saat dia sekarang. Yu Hao tiba-tiba menoleh dan mencoba menahan air matanya. Setelah kita berurusan dengan masalah ini, aku akan mendapatkan kembali semua hutangmu untuk ibuku dari Istana Duk, kamu dan istrimu. Saat dia berbicara, Yu Hao kembali menoleh pada Juji. Apakah kamu mengerti sekarang? Tidak peduli betapa aku tidak mau mengakuinya, darahnya mengalir dalam diriku. Meskipun dia menyakiti ibuku, dia masih menjadi pahlawan kekaisaran Xinglo. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan dia mati di tanganmu. Tang Wutong yang berada di samping Yu Hao meraih lengannya dan menggunakan kehangatan telapak tangannya untuk menghiburnya. Dia adalah satu-satunya yang tidak heran dengan kata-kata Yu Hao. Dia masih ingat dengan jelas sumpah yang dia telah buat sebelum meninggalkan Istana Duk lebih dari 10 tahun yang lalu. Jika bukan karena sumpah itu, Yu Hao tidak akan berlatih tanpa lelah. Ekspresi pahit muncul di wajah Juji. Aku tidak mengharapkan ini, Yu Hao. Aku harus berterima kasih. Kamu benar, aku seharusnya tidak membunuhnya. Tidak peduli betapa aku membencinya. Kembalikan Yun Han padaku. Aku akan menjanjikan apapun padamu dan akan menarik pasukan dan segera kembali. Pergi dulu, adapun Yun Han, aku akan merawatnya. Kamu sudah mengkhianati janjimu sekali. Setelah 10 tahun, aku akan mengembalikannya padamu. Selama kekaisaran matahari bulan tetap patuh. Apa? Juji berseru. Kamu akan membawa Yun Han pergi selama 10 tahun? Tidak, itu mustahil. Juji segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas keluar. Alat roh berbentuk manusia diaktifkan. Dia hampir secara instan berteleportasi di depan Yu Hao dan menjangkau Yun Han. Yu Hao mengangkat tangannya dan kekuatan yang kuat menahan Juji. Pergi dengan pasukanmu. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Kamu harus membayar harga untuk kesalahanmu. Kembalikan anakku. Dia adalah harapan terakhir dalam hidupku. Yu Hao, aku mohon padamu. Juji memohon. Yu Hao mengeraskan pendiriannya. Pergi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak, Juji berteriak lagi. Yu Hao, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini pada Yun Han, karena Yun Han adalah putramu. Ruang sepertinya runtuh tepat ketika Juji mengatakan ini. Suaranya benar-benar tenggelam di ruang itu, dan benar saja, waktu seketika berhenti. Yu Hao dan Tang Wutong tercengang, begitu juga Dai Hao, ekspresi mereka membeku. Setelah waktu berhenti, tiba-tiba sebuah suara yang bermartabat terdengar dan bergema di telinga mereka. Aku katakan sebelumnya, jangan pernah mengungkapkan rahasia ini. Jika kamu mengungkapkannya, aku akan mengambil nyawa putramu. Sepertinya kamu lupa dengan kata-kataku.